kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyati. Kamu semuanya adalah seorang pemimpin dan kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Pemimpin itu mengatur, pemimpin ini memfasilitasi, pemimpin ini melayani. Dalam konsep sekarang disebut dengan khadimul ummah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Pada hari ini Senin tanggal 28 Maret 2022, saya Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap selaku pembina kelompok kerja penyuluh atau Pokjalu dan Forum Komunikasi Penyuluh Agama Islam atau FKPI Kabupaten Cilacap dengan resmi mengukuhkan pengurus kelompok kerja penyuluh atau Pokjalu dan pengurus Forum Komunikasi Penyuluh Agama Islam FKPI Kabupaten Cilacap untuk masa hikmat tahun 2022 sampai dengan 2025 berdasarkan surat keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap tahun 2022 tanggal 28 Maret 2022. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan mampu melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan dalam rangka mewujudkan visi dan misi kelompok kerja penyuluh, visi misi Forum Komunikasi Penyuluh Agama Islam Kabupaten Cilacap. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, selalu meridhoi kita semuanya. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap selaku pembina kelompok kerja penyuluh dan FKPI Kabupaten Cilacap tertanda Imam Tobroni. Demikian. Kepala Kantor disilahkan kembali ke tempat. Seluruh yang dikukuhkan kembali ke tempat. Hadirin disilahkan duduk kembali. Kepada Kepala Kantor dimohon untuk menyerahkan bantuan. Ternyata berat. Berarti banyak. Bantuan dari ini Pokjalu KPRI ya. Makin semangat. Siap. Baik KPRI satu, ketua Pokjalu satu. Mana? Tahan. Sebentar. Ini membantu sekretarisnya. Satu lagi. Oh gitu ya Pak. Dari kawan-kawan yang berbaju putih-putih nih. Tahanin 1, 2, 3. Tetap.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Selamat siang, salam sejahtera, salam, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Saya hormati ketua dan seluruh jajaran pengurus FKPHI, forum komunikasi penyuluh agama Islam. Ini ketua lamanya hadir, Pak Farhan. Ini yang memulai. Kalau dalam Islam ini memulai mansan fil Islam sunnatan hasanatan lahu ajru man amila biha ba'dahu min ghairi ayat kuswa min ujuri hisab. Mulai punya ide gagasan, insya Allah pahalanya tetap mengalir. Karena pahala ditambah pahala yang mengalir. Terima kasih Pak Farhan. Yang saya hormati ada kawan-kawan sahabat-sahabat saya penyuluh lintas agama umum Kristen, Hindu Pak. Hindu, penyuluh agama Hindu. Kita itu ada penyuluh agama Islam, ada penyuluh agama Katolik, ada penyuluh agama Kristen, ada penyuluh agama Hindu dan Buddha. Lengkap. Tapi cara ketemu masing-masing hari ini ketemu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang pertama tentu mari kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Kita masih dipertemukan dalam semangat baru, karena penyuluhnya baru, kepengurusannya. Yang kedua, rasa bangga saya, bahagia saya hari ini, Okjaluh dan FKPHI sudah dikukuhkan. Ini menandakan genderang perjuangan sudah ditabung dan kembali layar akan dikibarkan melalui berbagai program kegiatan-kegiatan masing-masing. Bagi kita semuanya ini sesuatu yang bukan hal yang baru, karena kita bergerak adalah sudah menjadi tugas kita, tugas kemanusiaan, tugas keagamaan, tugas kenegaraan, sekaligus tugas pribadi kita masing-masing. Kita dilahirkan mempunyai dua tugas. Pertama sebagai seorang hamba Abdullah, karena kita diciptakan oleh Allah ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menghamba kepadanya. Dalam konsep Islam, fama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, bahwa kita diciptakan oleh Allah tidak lain kecuali untuk beribadah kepadanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Maka tugas kehambaan ini hadir di setiap kehidupan kita, dimanapun dan kapanpun kita berada. Kita datang ke sini juga untuk karena butuh. Kita bergerak untuk membuat sesuatu juga karena butuh. Sampai kita kelak mati pun harapan kita karena ibadah, mati kita mati karena banyak bekal ibadah. Yang kedua adalah tugas kekhalifahan, tugas kepemimpinan. Tugas ini juga melekat secara pribadi kita, kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyati. Kamu semuanya
adalah seorang pemimpin dan kelak akan dimintai pertanggungjawabannya atas kepemimpinan kita semua. Pemimpin itu mengatur, pemimpin ini memfasilitasi, pemimpin ini melayani. Dalam konsep sekarang disebut dengan khadimul ummah. Maka saya bangga saat ikhtiar atau lagi komitmen, apalagi semangat yang ditampilkan sesuai dengan tema hari ini, yakni mewujudkan transformasi layanan umat berlandasan kerja, majeng, dan berakhlak. Ini menjadi komitmen kita karena kita menjadi seorang pemimpin, menjadi khalifah. Maka kepemimpinan di setiap lini kehidupan kita dituntut untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Kita apalagi mempunyai tugas tambahan sebagai seorang penyuluh melalui forum yang disebut Jalur atau FKPHI. Kita sudah bismillah, sudah bertekad ingin menjadi kuntum khairu ummah, sebaik-baik umat. Salah satunya adalah melayani masyarakat sesuai dengan tugas kita masing-masing. Melayani di era sekarang itu jauh berbeda dengan cara melayani di era masa lalu. Maka kata Gus Menteri kita, Gus Yahya Khalil Qomas, adalah harus ada transformasi pelayanan. Tidak seperti yang dulu saja. Sekarang orang daftar haji misalnya, kalau dulu lama, sekarang cepat, bisa datang di tempat yang kata ketua Pokjalu, lantainya kinclong-kinclong, temboknya melong-melong, sing layani ngobrol-ngobrol. Ini kata Pak Ketua Pokjalu. Ini transformasi, datang ke kantornya nyebelian begitu ya. Sepet, sing layani sepet, kantornya sepet. Ini tidak berhenti di situ, harus bertransformasi dengan era baru yang disebut dengan era digital, era IT. Pak Solihun ya, IT itu singkatan informasi teknologi. Kemarin ada penyuluh yang melesetkan yang era IT, Imam Qurtubi ya. Ini kunjol ini semalam 2 hari saya nggak bisa ngomong habis, tapi tiba-tiba pagi tadi saking semangatnya mau diundang Pokjalu ada suaranya, jadi masih serak-serak basah gitu. Bukan serak-serak basah, kalau nyanyi serak-serak basah ya, kalau mau serak-serak belet. Jadi kita itu tidak bergerak seperti di situ. Terus akhirnya sekarang orang daftar haji sudah bisa dari rumah sambil tiduran, bisa rebahan, bisa daftar haji. Sekarang sudah berbasis teknologi informasi, aplikasi. Nanti disosialisasikan oleh para penyuluh kita, jangan ketinggalan informasi. Nanti ditanya daftar haji, kenapa sedikit pun aplikasi ini pun Bapak Putin ngerti bu. Ini penyuluh kepenak Pak Kemenak buatan nanti pidato harus itu. Ya kalau nunggu pidato saya lama. Update sekarang banyak media sosial. Caranya dicari, oh iya ternyata sekarang daftar haji sudah bisa dari rumah. Nah ini syukur-syukur dibantu. Karena apa? Karena transformasi teknologi informasi ini menghadirkan pelayanan semakin cepat, semakin mudah, semakin murah. Ini. Yang kedua tentu transformasi layanan umat ini juga
juga ingin agar nilai manfaat kehidupan kita ini semakin besar, semakin besar. Jadi kalau dulu pahala seseorang itu diukur karena beratnya, tapi sekarang adalah dari jumlah nilai yang diberikan kepada orang itu. Kalau orang ngaji dulu harus datang jauh, jalan kaki dari Kalimantan menuju ke Sugian, itu setiap langkahnya pahalanya misalnya berapa kali sekian langkah. Nah sekarang nggak ada langkah, ngajinya pakai YouTube kan gitu. Ngajinya pakai YouTube, maka kalau hitungan langkahnya itu sekarang sudah tidak update lagi, maka nilainya, jumlah manfaat yang didapatkan ngaji atau suwe ini karena malah orang rohna tundun ngantuk atau barokahnya ngaji. Tapi ngaji dicermati lewat YouTube ditulis, akhirnya kita mengetahui, apalagi kini amalkan, ini nilai namanya, jumlahnya pada nilainya. Termasuk kepemimpinan kita sebagai seorang khalifah itu juga dari nilai. Sekarang ini dalam pelayanan transformasi digital ini, kalau Pak Khalid ini YouTuber channel, Khalid channel, saya ikutin. Kenapa? Tidak terus dari kemana-mana. Sejak saya ini, saya juga bikin YouTube, tapi belum bisa juga nyanyi beliau ini. Apa subscribe-nya? Saudi dan kawan-kawan juga. Semua memang sekarang harus memanfaatkan itu. Nanti saatnya ada namanya perang teknologi informasi, dan kita yang harus jadi pemenangnya. Jangan sampai kita kalah. Orang lain sudah bicara tentang banyak hal, kita mau bikin YouTube aja belum bisa, apalagi menyampaikan informasi melalui medsos. Kita kalah. SS kemarin saat Kementerian Agama dibully oleh beberapa kelompok, tidak banyak kelompok, tentang surat edaran nomor 5 tahun 2022. Lewat apa dibulinya? Lewat media sosial. Orang bulinya orang mana, misalnya Jakarta itu ya kita lihat terus, kita ketahui terus. Jadi ya mantap. Nggak ada ngapain. Tidak boleh, ya. Kita nggak boleh. Kita awalnya dengan konten yang berargumentasi dengan betul. Nggak ada surat edaran nomor 5 2022 itu melarang menggunakan pengeras suara. Apalagi nggak ada Gusman itu melarang ada. Nggak ada kata-kata itu, dan nggak ada penyamaan antara suara ada dengan suara ngaji, nggak ada. Lalu siapa yang melawan itu? Ya kita semua, karena itu Gusman kita yang menandatangani, yang memerintah kita melaksanakan tugas sehingga kita ada dan punya status yang beliau. Nah kalau kita diam melalui media sosial, mereka tambah senang, menang. Ini perlawanan kita, dan itu dilakukan melalui media teknologi informasi. Aku baca jawab. Ayo, ini adalah kesempatan kita untuk berdakwah, untuk menempatkan diri secara betul, secara proporsional dalam banyak hal. Maka kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas itu ada syaratnya, ta'muru bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Ta'muru bil ma'ruf, kita harus
menebar kebaikan tiada henti. Dan kita harus selalu mencegah kemungkaran. Itu nggak benar. Kalian bilang begitu, itu salah kalian begitu. Kalau ngomongnya pakai begini, yang di sana nggak benar. Oh, dia ngomong di media sosial, oh kita malah jalan-jalan sini pakai tidak benar. Atau ceramah di musola, nggak dengar dia. Ya dengar itu, ya dengar namanya media sosial. Maka sekarang konsep ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar itu juga menggunakan yang namanya teknologi informasi media sosial. Kalau urusan ngaji di musola, di masjid, biarlah kiai kita sesepuh-sesepuh. Sekarang para gus-gus muda itu sudah memanfaatkan teknologi informasi. Santri Gayeng dan beliau salah satu inisiatornya di Cilacap ini sekarang ngaji juga pakai teknologi informasi. Maka FKPAI ngaji suatu saat, nggak usah terlalu banyak. Ramadan bertiba, FKPAI Pokjal ngaji, undang kiai lewat medsos, itu saja sudah luar biasa. Yang mau dikaji apa? Udah. Nanti semua majelis taklim suruh ngaji lewat channelnya Pokjal dan FKPAI YouTube. Itu luar biasa. Karena pasti yang kita hadirkan dalam pengajian ini adalah semangat ini, semangat kerja dan semangat majeng. Kerja itu tagline-nya Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap, kompeten, efektif, ramah, jujur dan aspiratif. Itu ramah. Ngaji konten-konten yang ramah, bukan yang marah. Ngaji kok seperti orang marah, aduh. Ngaji ada seperti orang marah. Contohnya menggumpul-gumpul, uang derekan kok kayak jengkel. Ngaji ada pesertanya juga nggak tahu kan. Kita tampilkan menjadi ngaji yang rahmatan lil alamin. Ini adalah macam ini tagline-nya provinsi, M-nya itu moderat, akuntabilitas, jadi jernih. Ini punyanya provinsi. Maka kita tentu, saya juga berterima kasih walaupun saya belum menyampaikan di sini pun saya sudah mengetahui ikhtiar Bapak Ibu semuanya. Usaha-usaha yang terus ditempuh oleh Bapak Ibu semuanya, sahabat-sahabat saya, para penyuluh untuk hadir di tengah-tengah masyarakat dengan berbagai ragam keilmuan dan keahliannya masing-masing. Dakwah itu mancing bareng bisa terjadi. Mancing bareng ketua majelis taklim, sambil di situ diberi nasihat tentang masalah agama. Tidak harus di musola, tidak harus di masjid, dimanapun bisa dilakukan sebagai media kita menebar kebaikan. Di ujung Manik sebelah Gerugu, di sana banyak tempat pemancingan. Saya belum pernah diajak. Nanti kalau Pokjalo sama FKPAI juga bersama di sana. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, tentu kita punya harapan setelah Pokjalo, kemudian FKPAI adalah harapan untuk membangun sinergitas dan kolaborasi. Sekarang itu persoalan tidak bisa diselesaikan sendiri. Ini Pak Solehun saya kemarin Cilacap Utara, atasnya sama Pak Salim. Makasih. Building masjid, bangun kerjasama dengan dinas kesehatan untuk penguatan kesehatan masjidnya. Namanya
kolaborasi. Karena Pak Solikun yakin suruh ceramah tentang masalah kesehatan nggak bakalan mampu, nggak bakalan mampu. Pak Salim nggak mampu pun terbatas, harus nge-pack dulu atau nyari di YouTube, panggil pihak lain untuk diajak tentang penjelasan masalah kesehatan atau masalah-masalah yang lain. Majelis Taklim didorong untuk membangun semangat kewirausahaan. Penyuluh suruh ceramah nggak bisa, tapi pinternya penyuluh punya teman yang ahli di bidang keterampilan. Bagaimana caranya gawe bakso sing paling enak, tambah kuat. Bakso terkenal. Yuk tercap meranai ibu-ibu muslimat pengajian, caranya gawe bakso sing paling enak. Obat-obatnya kon pada jodolan bakso sebelah apa? Jadi misal contoh gitu. Jangan kita dipaksakan untuk memberikan sesuatu yang kita tidak bisa cari. Kalau kita tidak bisa dengan cara kita, maka kita gunakan orang lain untuk memberi pengetahuan. Namanya kolaborasi. Kemarin penyuluh sertifikasi wakaf di daerah kolaborasi dengan BPN, kolaborasi dengan banyak ragam profesi. Ada juga kemarin penyuluh, terima kasih Pak Anwar, walaupun sudah belum dilantik sudah berkarya bersama penyuluh pesugihan. Penyuluh dilantik, apa ya Pak Anwar dewek, habis dilantik ngasih wis beda Pak Anwar. Ya, mau apa deh? Kita pikir aja, tapi banyak Anwar dilantik. Sekarang sudah dilantik, bisa dengan berkolaborasi dengan kawan-kawan. Angkringannya dimaksud adalah simbol kekuatan ekonomi masyarakat kecil yang harus dibangkitkan lagi dalam keterpurukan pasca Covid. Dibantu dan dipoles menjadi tempat dialog dan diskusi tentang persoalan-persoalan agama yang agama Islam yang wasatiyah, moderasi beragama. Nanti bikin kontennya kalau bisa semua penyuluh bisa diajak terus ke sana Seragdir. Pasti ada penyuluh yang belum pernah Seragdir sini. Ada kan? Saya juga baru kemarin penyuluh Adipala Pak Sugiya. Benar Adipala ya. Oh, Adipala yang mohon maaf kan sudah Adipala mau terlalu Sugiya bikin podcast. Semuanya pokoknya silakan. Saya senang, saya bangga Bapak Ibu sekalian terus berikhtiar untuk menanggalkan kegagalan. Saya kira itu yang saya sampaikan. Selamat sukses.